Halo semuanya, di video part 2 Anerkennung kali ini aku bakal jelasin tambahan dokumen lainnya yang kalian butuhin untuk Anerkennung di Jerman ini. Dan tentunya tempat Anerkennung untuk tujuan penggunaan dokumen Anerkennung yang mau kalian pakai, karena tempat Anerkennungnya juga berbeda, misalnya mau Ausbildung, mau kuliah, atau mau kerja, atau Studienkolleg, itu tempat Anerkennungnya juga beda-beda. Aku bakalan jelasin juga di video kali ini. So, kita langsung aja. Yang pertama, setelah dokumen sekolah kalian semuanya udah kalian siapin kemarin, seperti ijazah kuliah, ijazah SMA, terus UN, dan lain-lainnya, dan udah kalian translate, dan udah kalian beglau bingung, atau udah diapostil, kalian juga butuh CV. Biasanya CV juga diminta. Jadi yang kayak gini, yang ada di gambar ini, CV, tapi nggak dinilai. Jadi untuk, kejelasan aja kira-kira apa aja yang udah kalian lakukan, lalu tentang kalian, sekolahnya di mana, dan semuanya. Jadi CV-nya nggak berguna untuk penilaian kalian seperti saat kalian Bewerbung. Jadi ini hanya dokumen formal yang digunakan untuk persyaratan aja. Kemudian saranku kalian juga bisa mendesain CV kalian atau membuat CV dengan menggunakan website seperti Canva atau website lainnya, dan itu nggak harus yang berbayar. Di Canva kalian juga bisa dapat desain yang gratis dan hasilnya bisa seperti ini. Ini salah satu contoh desain yang cukup bagus menurutku dan cukup profesional, dan ini desainnya juga gratis. Jadi kalian bisa mendesain atau menggunakan desain ini untuk profil CV kalian. Lalu yang kedua, kalian juga butuh Sprachnachweis, seperti yang di video-video sebelumnya udah aku jelasin juga. Kalian butuh sertifikat, bahasa Jerman. Tentunya sertifikatnya berbeda-beda sesuai kebutuhan Anerkennung kalian. Untuk kuliah misalnya udah pasti C1, untuk Studienkolleg, harusnya B2 juga bisa, atau mungkin beberapa mintanya C1, kalian harus cek cek lagi syarat sertifikat yang diterima apa, dan untuk kerja itu juga lain lagi, mungkin syarat permintaan prakni niveaunya harus yang seberapa. Kemudian sertifikat bahasa Jerman ini juga harus di-Beglaubigen ya, maksudnya apostil kalau dalam, di Indo kayak gitu untuk memastikan keasliannya apakah ini asli atau enggak. Kalau misalnya di Jerman sesuai yang aku jelasin di video part 1, itu kalian bisa bikin di Rathaus atau di notaris. Dan tentunya yang terakhir paspor. Jadi paspor juga termasuk dokumen yang bakal diminta untuk, anerkennung. Dan itu tadi semuanya dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk Anerkennung, sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi kalau kalian nggak siapin di awal itu bakalan agak lumayan banyak dan ribet, karena Anerkennung itu butuh waktu, kemudian Übersetzung juga butuh waktu, lalu dapat sertifikat bahasa Jerman, kemampuan bahasa Jerman, hasil ujiannya juga butuh waktu. Makanya jadi kalau misalnya kalian udah bikin checklist-nya, dokumennya apa aja dan kalian siapin semua, dokumennya jadi terlihat nggak terlalu banyak dan nggak terlalu ribet prosesnya. Kemudian untuk tempat Anerkennung, yang pertama, untuk Ausbildung, kalian Anerkennungnya di Regierung Presidium. Jadi Regierung Presidium tempat kalian tinggal, misalnya kalian tinggalnya di Bayern, itu kalian di Regierung Presidium Bayern. Tapi biasanya untuk Ausbildung dimintanya itu bergantung pada kalian Ausbildungnya di mana. Misalnya kalian sekarang tinggalnya di Bayern, tapi kalian bakal Ausbildungnya di Hessen. Kemungkinan besar sekolahnya bakalan minta hasil Anerkennung dari Regierung Presidium yang di Hessen, atau kalian tinggal di Baden-Württemberg, tapi tempat Ausbildungnya nanti bakalan ada di Bayern. Jadi mereka bakalan minta yang dari Bayern, bukan dari Baden-Württemberg. Jadi hasil Anerkennung ini berlaku untuk negara bagiannya masing-masing. Jadi harus kalian sesuaikan dengan negara bagian tempat kalian akan melakukan Ausbildung. Dan nggak semua Ausbildung membutuhkan Anerkennung, jadi kalian harus cek lagi apakah Ausbildung yang akan kalian lakukan membutuhkan
dokumen anerkennung atau enggak. Kalau enggak, biasanya kalian cukup untuk Übersetzung atau menerjemahkan ijazah kalian aja itu udah cukup, nggak perlu di-anerkennung, tapi beberapa Ausbildung seperti Pflege, contohnya itu biasanya minta hasil anerkennung ijazah kalian. Kemudian yang kedua, Studienkolleg. Nah, Studienkolleg ini juga beda-beda. Bergantung pada tempat Studienkolleg kalian, kalian harus cek lagi di mana kalian bisa studien. Maksudku di mana kalian harus anerkennung untuk Studienkolleg. Jadi Studienkolleg juga butuh anerkennung untuk memastikan kalau misalnya kalian sudah memenuhi syarat untuk bisa masuk untuk bisa masuk Studienkolleg kayak gitu. Kan peraturannya sekarang minimal nilainya 85 untuk nilai sekolah, kemudian kalau misalnya nilainya nggak 85, kalian perlu untuk punya nilai UTBK minimal 500 kayak gitu kan. Nah, itu dipastikannya melalui anerkennung, contohnya apakah kalian udah bisa masuk atau untuk syarat lainnya. Jadi tetap butuh dokumen anerkennung untuk yang ingin ikut Studienkolleg. Nah, misalnya di Baden-Württemberg ini salah satunya tempat anerkennung untuk Studienkolleg di HTWG Konstanz. Itu kalian anerkennungnya di sana dan hasil anerkennungnya juga bisa dipakai untuk kuliah di Baden-Württemberg. Itu ada kejelasannya juga, kalian untuk dokumen hasil anerkennung di tempat ini kalian bisa pakainya di mana aja. Kalian bisa cek di website-nya. Bakalan aku taruh nanti di link di deskripsi, kalian bisa cek. Dan untuk kuliah misalnya, kuliah juga harus kalian cek juga di website universitasnya masing-masing. Anerkennungnya harus di mana? Karena sepengalaman aku waktu aku nyari dual studium waktu itu, tempat anerkennungnya ada banyak banget dan waktu itu aku bingung banget, oke, aku harus anerkennung di mana? Jadinya aku anerkennung di semuanya. Jadi waktu itu aku anerkennung di 3 tempat, Regierung Presidium Stuttgart, HTWG Konstanz, sama di HBS Stuttgart, 3 tempat. Walaupun sebenarnya yang dibutuhin yang di DHBS Stuttgart aja, kayak gitu. Jadi kalian harus cek lagi anerkennung dokumen dari mana yang kalian butuhkan untuk persyaratan masuk tempat yang kalian inginkan, misalnya kuliah atau Studienkolleg atau Ausbildung. Jadi itu harus benar-benar dicek tempatnya. Kemudian yang terakhir, kalau bekerja, biasanya semuanya sama. Anerkennungnya di CET AB Bonn, jadi di KMK ini, jadi itu Central Ausländische Bildungsbereichnya yang ada buat anerkennung buat kalau kalian mau kerja. Jadi kalian bisa cek dokumennya apa aja. Misalnya kalau kita cek bareng-bareng. Dan yang terakhir kalau misalnya buat kerja, ini kan kalian bisa pilih misalnya Indonesian, kemudian Hochschulabschlussnya sarjana. Nah, kalau misalnya sarjana, kalian kira-kira apa aja yang dibutuhin? Abschlussurkunde, jadi ijazah kalian, terus dalam bahasa Jerman juga dibutuhin, lalu transkrip nilai kalian, kemudian Akkreditierung Ban PT, kalau misalnya nggak atau belum tertera di di database DAAD, kemudian Bescheinigung der Hochschule über die Studienform, lalu Bescheinigung Hochschule über Abschlussarbeit, atau tesis kalian, dan yang terakhir Nachweis über angerechnete Leistungen in Originalsprache. Kalau misalnya kalian ada ganti atau pindah tempat kuliah kayak gitu, ini juga dibutuhin. Terus Schulabschlussnya juga diminta, terus weitere dokumen, paspor, Namensänderung. Jadi kalau misalnya kalian ada ganti nama, terus tempat kerja dan lain-lainnya, jadi kalian bisa cek di sini dokumennya butuh apa aja dari. Oke.
Jadi itu tadi semua dokumennya udah aku jelasin di part 1 dan part 2. Kalau misalnya kalian udah kumpulin semua dokumennya dari part 1 sampai part 2, kalian nggak bakalan terlalu ribet lagi buat nyiapin semuanya. Karena dokumennya kalau misalnya nggak disiapin satu-satu, sebenarnya agak lumayan banyak karena makan waktu semuanya. Tapi kalau kalian udah lihat dari part 1 dan bikin checklistnya dan ngurusin semua dokumennya satu-satu, kalian bakalan hemat waktu banget. Jadi, itu tadi semua dokumen yang kalian butuhin kalau misalnya kalian mau Anerkennung, mau itu buat Ausbildung, Studienkolleg, kuliah, ataupun bekerja, dan tempatnya harus di mana. Jadi kalian udah tahu, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian, dan kalian bisa Anerkennung dengan lancar dan segera mendapatkan hasil Anerkennungnya. Jadi itu tadi semua penjelasan tentang Anerkennung di part 1, part 2. Jadi ini part yang terakhir. Semoga di video selanjutnya aku bakalan jelasin ke kalian gimana pengalaman aku waktu itu daftar dual studium dan diterima dual studium. So, jangan sampai ketinggalan. Jadi jangan lupa subscribe. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa komentar di kolom komentar dan bakalan aku jawab dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Seperti itu. So, semoga kalian suka videonya dan see you on next video. Tschüss!